Saya ke Wakil Ketua MPR, Pak Hidayat Nur Wahid. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Karim Suryadi bahwa apapun itu masih tanda tanya ada atau tidaknya, meskipun ideologi tidak pernah mati, tapi seleranya berbeda. Faktanya adalah ada atau tidaknya ini pertanyaan ini yang kemudian akhirnya menjadi lahan yang subur untuk manuver politik. Pertama dari sisi MPR, MPR mempunyai TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang pada konsideran menimbangnya tegas menyampaikan tentang bahwa yang namanya paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. Dan di poin B-nya disebutkan bahwa PKI sudah beberapa kali melakukan tindakan yang ingin melakukan kudeta atau melakukan kudeta. Dan atas dasar itu maka PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan kemudian dibubarkan, dan penyebaran marxisme leninisme itu dinyatakan sebagai tidak diperbolehkan di negara hukum Indonesia. Ya. Itu adalah fakta gitu ya, fakta hukum yang masih berjalan dan bahkan kemudian di KUHP juga masuk. Itu yang lalu. Ketika bicara sekarang, Pak Hidayat, ormas juga masuk, undang-undang tentang bela negara juga masuk tentang masalah larangan, tentang masalah PKI, komunisme, marxisme dan seterusnya itu. Dan bahkan kemudian Pak Jokowi kan juga tegas sekali dalam beberapa tahun yang lalu kan dia menyampaikan kalau komunisme muncul ya PKI muncul gebuk saja kan. Yeah. Jadi ini adalah fakta-fakta yang kemudian bila dirangkai dengan beragam peristiwa yang terjadi. Kalau tadi katakan bahwa ini selalu ramai pada tanggal 30 September, ya memang peristiwanya 30 September. 30 September, 1 Oktober, di Indonesia diperingati tentang G30 SPKI, dan tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya otomatis pasti akan kemudian teringat ke sana. Kalaupun publik nggak ingat, Bataan pasti akan menanyakan begitu. Karena memang realitanya adalah demikian. Dan kemudian kita akan dapatkan bahwa banyak peristiwa yang terjadi menjelang tanggal 30 September itu yang kemudian mengingatkan orang tentang kebengisan pihak-pihak yang anti agama dan atau tidak menghormati agama, bahkan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mencederai tokoh agama. Kita lihat bagaimana peristiwa yang terjadi dengan Syekh Ali Jabir. Dan kemudian minggu berikutnya masjid di Dago dirusak dan warganya dilakukan diteror. Dan kemarin musola di Tangerang. Ini semuanya adalah satu kondisi di mana orang akan selalu mengkaitkan bahwa yang melakukan hal-hal semacam ini adalah pihak-pihak yang anti agama. Dan siapa sih yang anti agama? Kemudian juga akan sebentar Pak Hidayat, maksud Anda rangkaian kejadian yang Anda sebutkan tadi di musola di Tangerang, kemudian di Dago, lalu kemudian Syekh Ali Jabir yang kemudian diserang, itu terkait dengan PKI? Itu saya belum mengatakan terkait dengan PKI. Saya mengatakan yang melakukan itu adalah pihak-pihak yang anti agama, anti dengan simbol agama, dan itu adalah apa kaitannya dengan peringatan anti komunis kesaktian Pancasila dan G30 SPKI? Ada pihak ingin menghilangkan pelajaran sejarah. Apa kepentingan mereka melakukan itu semuanya? Kalau tidak untuk kepentingan pihak-pihak yang anti kelompok agama dan ingin menghilangkan jejak sejarahnya. Dari Prof. Karim Suryadi menyampaikan bagaimana bahkan Jenderal Sudirman sangat shock gitu ya. Dan Anda boleh baca buku putihnya PBNU yang mengatakan dengan amat sangat jelas bagaimana peristiwa ini semuanya terjadi. Ini pertanyaan yang penting. Artinya ada kemungkinan apa yang terjadi itu adalah sebuah orkestrasi yang kemudian dilakukan oleh pihak-pihak tertentu? Ya, pihak tertentu ini penting juga untuk kemudian diteliti ya, karena pihak tertentu yang melakukan itu adalah pihak yang pasti tidak suka dengan agama, tidak suka dengan tokoh-tokoh agama, tidak suka dengan Indonesia bersatu, ingin memecah belah di antara kita semuanya. Bahkan konflik antar agama pun yang terjadi di Ambon, yang terjadi di Poso dan lain sebagainya, saya ketika kewajiban adalah. Artinya Anda melihat bahwa rangkaian kejadian ini tidak bisa berdiri sendiri, begitu Pak Hidayat? Kerukunan beragama dan mereka akan berubah. Pak Hidayat, Anda menilai bahwa kejadian-kejadian Anda sebutkan tadi, musola dicoret, penyerangan Syekh Ali Jabir, di Dago, masjid kemudian dirusak, itu tidak bisa kemudian berdiri sendiri. Itu pasti ada benang merah. Anda mau mengatakan itu? Ya, saya mengatakan begitu, karena itu juga dikatakan oleh Pak Sutioso sebagai kepala BIN pada waktu itu. Pak Hidayat, sulit untuk tidak mengatakan bahwa kejadian-kejadian ini memang ada sesuatu di baliknya, dan ini bukan pertama kali terjadi. Kita juga pernah tahu ada pembakaran kendaraan misalnya di Jawa Tengah yang sampai sekarang juga belum terungkap siapa yang melakukan. Betul. Ya, dan salah satu yang kemudian membuat orang layak untuk mempertanyakan tentang masalah PKI ini adalah kenapa sih banyak pihak yang kemudian alergi banget gitu ya dengan
kewaspadaan terhadap munculnya PKI gitu. Kalau memang itu dianggap tidak masalah dan sudah selesai, ya kenapa mereka takut? Kenapa mereka begitu khawatir dan bahkan ketakutan mereka sampai kemudian membuat satu pengaburan ya. Ada yang telah mengatakan bahwa ideologi PKI adalah Pancasila. Bagaimana bisa dikatakan begitu? Tap MPR jelas mengatakan bahwa ideologi mereka bertentangan dengan Pancasila. Bahkan ada satu kelompok besar yang mengajarkan tentang sejarah gitu ya. Menyatakan tentang G30S itu nggak jelas apakah mereka bahkan menjadi korban. Kenapa harus dikaburkan sejarahnya gitu? Kalau faktanya adalah mereka adalah ya pelaku gitu. Jadi kalau memang menurut saya justru pengaburan semacam ini, termasuk tuntutan untuk menghilangkan pelajaran sejarah, tuntutan menghilangkan ajaran agama, malah semakin mengindikasikan bahwa PKI itu memang terlarang, tapi mereka masih ada. Permasalahannya kan bukan ketakutan dari adanya PKI baru ini, bukan. Tetapi kemudian sedikit-sedikit PKI itu yang kemudian mengganggu. Tidakkah itu mengganggu, Pak Hidayat? Ya pertama siapa yang juga dikit-dikit PKI itu ini PKI itu PKI yang biasa gitu malah wartawan biasa nanya ini PKI atau bukan itu PKI biasanya wartawan malah yang mancing-mancing gitu Mas. Jadi saya menegaskan bahwa tadi katakanlah 14% yang setuju tentang adanya isu ini itu bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Bahkan bila kemudian ada separatisme di Papua yang melakukan hanya sedikit saja, apa itu dianggap sebagai tidak ada masalah? Ya, saya nggak tahu wartawan mana yang jelas bukan wartawan dari Kompas TV atau grup Kompas, saya yakin itu. Pak Mahfud MD ketika menyampaikan agar dalam konteks macam ini kita harus mewaspadai ronrongan terhadap Pancasila, beliau sebutkan bahwa yang namanya separatisme itu ada radikalisme yang paling berbahaya. Dan separatisme di Papua kalau dihitung persentasenya berapa persen sih? Tapi kita semuanya pasti menolak kan. Nah ini 14% orang yang menyatakan bahwa isu PKI ini ada isu yang memang ada serius dan bahkan 79% menyatakan bahwa ini berbahaya. Jadi menurut saya dalam konteks kewaspadaan, dalam konteks kita kalau betul-betul cinta dengan Pancasila dan ingin melaksanakan Pancasila dan kemudian tidak ingin kemudian terulang kembali sejarah yang sangat kelam itu, ya kenapa tidak kemudian dilakukan kewaspadaan yang lebih baik lagi? Oke.